I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Amit-amit jabang monyet. Fadlizon merintih pedih menuding pemerintahan Jokowi berupaya jegal Prabowo Subianto jadi Capres 2019. Inilah kata Fadlizon, menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Jelas kok arahnya ini mau dibikin semacam calon tunggal. Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun calon lain ada, ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo. Sekarang pemerintah berusaha menggalang koalisi yang sebesar-besarnya dengan suara parpol dan threshold yang mau dikuasai, didominasi sehingga nanti tidak ada calon lain. Begitulah kira-kira rintihan pilu dalam kepedihan yang merana Fadlizon hari ini. Sungguh kasihan sekali nasibnya. Kalau memang bosnya Prabowo Subianto adalah calon presiden yang memiliki kompetensi memimpin negara dan berkualitas tinggi, kenapa harus ngeper sampai megap-megap sesak napas takut tidak dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia? Kalau memang Pak Prabowo Subianto adalah calon presiden yang berkualitas tinggi, berdedikasi, memahami seluk-beluk tata negara, hukum, perekonomian, kalau politik oke lah, sosial budaya, dan hubungan internasional yang harmonis, ngapain harus ketakutan sampai gemetar dingin seolah-olah mengidap penyakit paranoid akut? Bahwa suara rakyat yang akan memilih Prabowo Subianto tidak akan mungkin bisa tembus 20% presidensial threshold pada pemilu 2019 mendatang. Dan yang lebih ngenesnya lagi, Fadlizon juga menuding bahwa cabutnya partai-partai yang dulu berkoalisi dengan KMP dan berbalik mendukung pemerintah adalah salah satu upaya pemerintah menjegal Prabowo Subianto untuk merontokkan penggalangan koalisi Gerindra pada pemilu 2019 mendatang. Fadlizon menuding pemerintah telah semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menjegal Prabowo Subianto agar gagal nyapres lagi. Ya, kami kan tidak bodoh lah ya, bahwa partai-partai itu juga bisa direkrut sedemikian rupa atau digalang sedemikian rupa. Saya kira itu politik, ujar Fadlizon. Habis gelap, timbullah kegelapan yang baru. Ungkapan ini pantas disematkan ke Gerindra pada umumnya dan Fadlizon pada khususnya. Habis menuding pemerintah menjegal Prabowo Subianto melalui presidensial threshold, kini muncul tuduhan pemerintah menjegal Prabowo Subianto dengan memporak-porandakan koalisi KMP. Pertanyaan saya, di mana kemampuan KMP yang dulu koar-koar katanya sehidup semati, suka dan duka sepenanggungan, dan tidak akan berpaling ke lain hati? Buktinya bubar jalan bablas, anginin dengan sendirinya. Tanya kenapa? Tanya pada rumput yang bergoyang. Dengan seringnya merintih dalam kepedihan yang menyayat hati seperti ini justru hanya mencoreng mukanya Prabowo Subianto. Seolah-olah Fadlizon mau bilang bahwa Prabowo Subianto tuh ya tidak akan mungkin dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia pada pemilu 2019 mendatang karena tidak punya kemampuan jadi presiden, kecuali cuma punya modal Partai Gerindra doang. Bagi Gerindra dan Prabowo Subianto melalui corongnya Fadlizon, angka presidensial threshold sebesar 20-25% itu adalah momok yang sangat mengerikan bagi mereka. Ketakutan Gerindra cukup beralasan karena mereka sudah memprediksi bahwa presidensial threshold mereka tidak akan mungkin tembus 20%. Jangankan tembus 20%, tembus 11% aja udah hebat.
keren. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan heran manakala Fadlizon selama ini keras banting tulang pontang-panting kesana kemari sampai melolong berupaya sebisa mungkin menjadikan presidensial threshold 0%. Karena si beliau ini paham betul apa yang bakalan terjadi pada pemilu 2019 mendatang, di mana Gerindra, PKS, Prabowo Subianto akan tumbang tidak berdaya datangnya mayoritas rakyat Indonesia. Saya tidak habis pikir kok, ya bisa-bisanya menuding pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, berupaya menjegal Prabowo Subianto agar tidak bisa maju kembali pada pemilu Presiden 2019 dengan dalil bahwa Presiden Jokowi akan menjadi calon tunggal yang maju nyapres. Lagi pula, apa hebatnya Prabowo Subianto? Kok bisa-bisanya dianggap sebagai saingan beratnya Presiden Jokowi? Kalau memang Prabowo Subianto itu hebat, sejak dulu nyapres sudah pasti menang dan jadi Presiden Republik Indonesia. Lah ini kalah melulu. Dari masa ke masa setiap pilpres gagal maning son. Kok bisa sebegitu pedenya menganggap Prabowo Subianto adalah lawan beratnya Presiden Jokowi? Kalau lagi mimpi, mbok ya bangun, biar tidak bikin malu dan malu-maluin. Fadlizon ini lupa atau barangkali gelap gulita tidak paham sama sekali bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Angka presidensial threshold 20-25% adalah suatu bukti legitimasi rakyat dan memilih pemimpinnya yang berkualitas tinggi. Intinya, kualitas Presiden Indonesia adalah representasi rakyat Indonesia. Salah satu bentuk legitimasi yaitu apakah dipercaya rakyat atau tidak. Di mana-mana di seluruh belahan dunia ini, presiden yang terpilih adalah presiden yang berkualitas tinggi karena muaranya adalah kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sudah tidak percaya, mau kerja keras, banting tulang sampai kaki di atas, kepala di bawah pun tidak akan mungkin dipilih rakyat. Ini hukum alam yang tidak terbantahkan lagi. Legitimasi kepercayaan rakyat adalah kuncinya. Kalau presidensial threshold 0%, tukang begal motor juga bisa jadi presiden asalkan ada partai politik yang mendukungnya. Kalau presidensial threshold 0%, jelas-jelas bobot dan kualitas calon presiden dan calon wakil presiden juga 0%. Rhoma Irama bisa nyapres, Haritanu tukang ancam orang juga bisa dengan gampangnya nyapres. Yusril Iza Mahendra yang gagal nyagup dalam Pilkada DKI juga bisa nyapres. Siapapun bisa nyapres asalkan punya parpol dan duit yang bejibun. Jadi sudahlah Pak Gerindra, Pak PKS, Pak Prabowo Subianto dan Pak Fadlizon, jangan terlalu berharap banyak dengan mimpi di siang bolong bahwa mayoritas rakyat Indonesia akan mencoblos Gerindra dan PKS. Paradigma rakyat sudah tertanam lekat di alam bawah sadar mereka dengan permainan kotor kalian dalam politisasi SARA selama Pilkada DKI dengan jualan ayat dan ngancem mayat. Calon presiden dan calon wakil presiden yang berkualitas tinggi terlihat dari dukungan rakyat yang masif karena kualitas dan kompetensinya sudah teruji di mata rakyat. Ukurannya adalah jumlah suara yang diperoleh partai politik, bukan karena punya partai dan punya harta kayak HT. Memimpin bangsa ini bukan hanya 1 atau 2 bulan aja, akan tetapi 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat jika salah pilih presiden, apalagi dengan tipikal karakter pemarah dan darah tinggi seperti yang sebelah, seperti pengakuannya kepada Alarner bahwa Indonesia perlu sistem otoriter lunak. Amit-amit jabang monyet. Oke, kira-kira begitu. Oke, untuk teman-teman sekalian penonton Redflix News yang setia, tolong bantu channel ini supaya lebih kreatif, lebih informatif, dan lebih disukai banyak orang. Tolong bantu channel ini dengan cara subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman Anda.
Terima kasih.